renungan harian, ilustrasi, inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, janji Tuhan tak pernah diingkarinya. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Mazmur 119:38. Daud memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pertolongan, pemulihan, pemeliharaan, dan kemenangan senantiasa mengikuti perjalanan hidupnya. Daud menyadari bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan. Walaupun demikian, bukan berarti hari-hari Daud bebas dari masalah. Masa-masa yang sangat sulit juga harus dijalaninya. Tapi dia tetap meneguhkan hatinya kepada setiap janji Tuhan. Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23:4. Dan sungguh terbukti, janji Tuhan itu ya dan amin. Daud begitu mensyukuri segala yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Siapa sangka, anak yang mungkin diabaikan dan diremehkan keluarganya, yang hanya ditugaskan untuk menggembalakan domba di padang, sanggup diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di Israel. Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Inilah ungkapan syukur Daud yang tak terkira. "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" 1 Tawarikh, jam 17:16. Dalam Mazmurnya Daud berkata, "Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu." Mazmur 119:11a. Dan betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mazmur 119:103. Meski terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk menurut pemikiran manusia terjadi, Daud tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Ia meyakini bahwa segala yang dirancangkan Tuhan itu baik adanya. Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umat-Nya. Dia tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah. Namun, tangannya senantiasa menuntun kita dan janjinya menyelamatkan kita. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, buanglah semua kekhawatiran dan keputusasaan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka iman kita akan berakar kuat di dalam Dia, dan kita pun dimampukan menghadapi segala perkara. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1:6. Renungan kedua, janji dan perintah, aspek yang tak terpisahkan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28:2. Di hadapan umat Israel, Musa kembali menekankan aspek janji Tuhan dan perintah dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati beribadah kepadanya. Jika kita memahami janji-janji Tuhan, kita akan terus bersemangat dan tidak lagi bersungut-sungut, menaati dan melakukan perintah Tuhan, karena melalui ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti akan digenapi. Mengapa masih banyak orang Kristen sampai saat ini belum mengalami penggenapan janji Tuhan? Apakah janji Tuhan yang tertulis di Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi? Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan melakukan perintahnya. Ketidaktaatan adalah faktor yang dapat menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup ini. Saat kita taat melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti digenapi. Untuk taat melakukan perintah, Tuhan kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mengetahui kehendak
Tuhan bisa diperoleh melalui keintiman personal dan persekutuan. Sediakanlah waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi atau melalui orang lain, seperti mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang perintah Tuhan yang harus ditaati dan janji Tuhan yang akan kita alami. Tak mudah memiliki karakter taat, perlu latihan dan disiplin tinggi. Kita harus membiasakan diri dalam bersaat teduh, sehingga kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter dalam diri kita. Ketaatan bukan suatu perubahan yang terjadi seketika, tapi harus dibentuk secara berulang-ulang, perlahan-lahan, sampai menjadi karakter dan kebiasaan. Lewat pengulangan terus-menerus, kita akan memiliki karakter ketaatan. Banyak orang Kristen mau taat karena ingin mendapatkan berkat. Namun, Tuhan menghendaki ketaatan kita bukan sekadar karena motivasi berkat, tetapi lebih dari itu, yaitu kedekatan hubungan. Kita taat kepada perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15:7. Ilustrasi berang-berang dan beruang. Siang itu, seekor beruang madu sedang berjalan di sepanjang tepi sungai yang berbatu. Ia melihat seekor berang-berang sedang sibuk menyusun ranting-ranting pohon dan mencampurnya dengan lumpur untuk membangun bendungan rumahnya. Beruang itu berhenti, lalu tertawa mengejek. "Hai berang-berang, kerjaanmu payah sekali. Mengapa kamu ripot-ripot menyusun ranting kecil begitu? Sini, lihat aku." Ingin memamerkan kekuatannya, beruang itu mendekati sebuah batang pohon yang cukup besar di dekat sungai. Dengan sekali hentakan otot lengannya yang kuat, beruang itu merobohkan batang pohon tersebut hingga jatuh melintang, menutupi aliran air sungai. Lihat, satu batang besar saja sudah cukup untuk menahan air. Tidak perlu mengumpulkan ribuan ranting seperti caramu yang tidak efektif itu, ujar beruang dengan sombong sambil menepuk dadanya. Berang-berang hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya di bagian tepi. Tidak lama kemudian, arus sungai mulai naik karena hujan di hulu. Air yang datang dengan volume besar langsung menghantam batang pohon besar milik beruang. Karena tidak ada celah untuk air mengalir dan tidak ada lumpur pengikat di dasarnya, tekanan air yang besar itu dengan mudah menggeser dan menghanyutkan batang pohon tersebut ke hilir. Sementara itu, bendungan kecil milik bereng-birang tetap kokoh berdiri. Ranting-ranting kecil yang dijalin rapi justru membuat air bisa menyaring lewat celah-celahnya tanpa meruntuhkan struktur utama, dan rekat lumpurnya menahan fondasi tetap di tempatnya. Beruang itu hanya bisa terdiam melihat batangnya hilang, sementara rumah berang-birang tidak bergeser sedikit pun. Kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya dari sikap sombong yang suka meremehkan keahlian orang lain. Seringkali ketika kita memiliki kekuatan, kekuasaan, atau kelebihan di satu bidang, kita merasa cara kitalah yang paling hebat dan paling benar. Kita menjadi buta terhadap fakta bahwa setiap orang memiliki karunia, ketelitian, dan hikmat yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah. Meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar atau metodenya terlihat sederhana adalah sebuah kebodohan. Keangkuhan seringkali membuat kita melakukan tindakan pamer yang tidak berdampak
panjang yang akhirnya justru mempermalukan diri kita sendiri saat kenyataan membuktikan sebaliknya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal jam 16 lewat 18 menit.